Itu yang saya lihat dan yang saya perhatikan, dan banyak mereka itu mengeluh untuk omset semakin menurun drastis. Jadi kan para pelaku UMKM ini hidup selama ini kan melalui usaha UMKM ini. Jadi dengan wabah COVID ini sehingga menghalangi produk mereka itu untuk terjual di pasar. Semakin dinginnya peminat pasar, jadi menjadikan mereka itu kadang down gitu. Jadi kita sebagai pengurus koperasi ingin mendongkrak kembali dan ingin berekspansi ke instansi-instansi terkait seperti koperasi Provinsi Sumatera Utara, Disperindak dan lain-lain untuk mengcover dan menghandle para pelaku UMKM yang ada di koperasi khususnya. Jadi harapan kita ke depan, ya kan, dengan adanya Indonesia Mall dan saya mungkin sekjen dan kawan-kawan mungkin ya dengan pemaparan visi misi tadi ya berminat gitu. Nah, jadi feedbacknya lebih banyak menguntungkan kepada kita, bahkan spesial pun tidak ada dikutip biaya. Ya, kita fair, terbuka gitu kan. Jadi harapan kami ke depannya itu ya setidaknya kita sebagai UMKM itu untuk sementara ini disupport dana gitu. Siap. Nah, itu aku nanti bakalan. Jadi masalah legalitas itu kita sudah diakui, Kemenkumham juga nama sudah ada. Jadi istilahnya kalau BRI ingin memberikan dana istilahnya untuk UMKM itu mereka kan tidak khawatir lagi. Kita secara legalitas badan hukum sudah jelas gitu. Itu aja intinya. Jadi harapan saya ke depannya. Aku bantu juga data. Kalau bisa pun kita action cepat gitu. Jangan lagi kita nunggu habis Covid apa segala macam. Inilah kesempatan terbesar kita. Jadi langkah utama yang harus kita lakukan, kita memang harus sistem online gitu. Nah, itu. Jadi gini Pak, mungkin yang bisa aku bantu, mungkin aku lanjutin bentar ya Pak. Nanti kita cerita jawab. Nah, ini ada kemudahan dan kenyamanan untuk customer. Pelanggan bisa memesan toko produk, media pengenalan produk, memudahkan pencatatan data transaksi dan pelanggan. Nah, kita yang melakukan semua keuntungan ini. Bapak dapat, kita yang lakukan. Gitu. Nah, tantangan bisnis online, minimnya pengetahuan mengenai bisnis online. Di mana perkembangan e-commerce semakin tinggi, otomatis banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari untuk masuk ke e-commerce itu. Gitu. Jadi tidak memiliki saat waktu untuk melayani pelanggan. Kan kadang kita punya pekerjaan lain, jadi nggak fokus. Nanti menuju orang untuk mengurus toko online, penanganan kurir, investasi sewa tempat gudang, ini mahal lagi. Kemudian manajemen pekerja operasional, biaya sewa sistem, surat permintaan, meningkat kekurangan modal untuk jualan. Yang kita bahas tadi. Jadi Indonesia Mall ini dia. Ini e-commerce masuk ke Indonesia Mall UMKM. Ini saling feedback. Kemudian ini ada high start sama manajemen 3PL kurir. Nah ini dia yang go online atau skemanya kita. Jadi khususnya pertanyaan, jadi khususnya untuk koperasi internal kita, ini kan kita istilahnya kalau di Indonesia Mall kan itu hanya menyiapkan marketplace. Nah, jadi maksudnya kalau di koperasi itu kan kita memang harus ada item IT gitu kan. Nah, untuk ke depan kita kan sebagai pengurus mungkin tidak bisa fokus gitu. Jadi memang harus khusus kita ahli IT kan gitu kan. Nah, inilah yang bagian IT gitu kan, dia jaringan apa segala macam. Nah, jadi memang kan harus seperti itu kan, harus ada fokus yang memantau, kemudian memperhatikan masuknya istilahnya seperti produk, permintaan segala macam. Jadi nanti keterkaitannya antara tim IT koperasi dengan tim IT Indonesia Mall gitu kan. Kan memang harus seperti itu kan. Jadi koperasi memang harus ada ahli IT-nya juga kan. Jadi sebenarnya kita menangani semua proses kita 100%. Nah, mungkin sistem kita ada nih, WMS namanya. Nah, yang bisa saya lakukan ke abang ini, abang sebagai IT di koperasi ini, kita saling sinergi berhubungan. Misalnya abang minta data, bang aku pengen data penjualan bulan ini atau 2 minggu ini, segera ya bang, atau pembayaran. Jadi nanti ada bukti transaksi, rekapan penjualan, sampai dengan nasihat-nasihat atau instruksi yang akan diberikan. Nah kita nanti urus ini. Jadi memang harus gitu kan Jen? Kalau kita kan nggak usah fokus, makanya kita ini murid saya dulu guru saya. Nah jadi maksudnya beliau juga orang ahli IT kan, kita butuh laporan kan. Kira-kira saya kan tanya kira-kira penjualan untuk bulan ini berapa ya? Apakah ada peningkatan? Apakah ada penurunan? Kalau penurunan kita butuh evaluasi, butuh riset di mana kesalahannya gitu kan. Nah ini makanya ada seperti itu. Kita fungsikan sepenuhnya di dalam
koperasi kita, Iya. kan begitu kan Jen? Iya, sangat bisa bang. Jadi mungkin ini satu kemudahan juga sama. Nah, jadi bisa nanti Koordinasi antara lebih mudah. dengan apa. sama apa ya kan? Jadi kantor kita ada, dia udah ready, makanya kan setiap ada pertemuan kita harus dokumentasi. Bisa sih. Nah, Bisa. kita juga punya channel YouTube ya kan, apa namanya? UMKM Sumut. Nah, Boleh nanti share UMKM Pak. share. Nah, nanti sama apa nomor handphone Suwen. Ini itu pak, apa yang Indonesia Mall bantu itu yang kayak ini alurnya: registrasi barang, penyimpanan, pengepakan, manajemen pengiriman distribusi, store admin, setup toko, upload produk, penanganan chat, sampai dengan komplain, sama dengan marketing dan campaign. Nah ini yang campaign tadi aku bilang, kita lakukan campaign 2 minggu sekali. Kalau Pak, tidak habis, Nggak laku nih, dan apa atau nggak ada dari? pergerakan misalnya. Nggak ada. Jadi pak, ini gimana caranya aku buang nih datanya, gimana caranya ini produk ada di Medan ataupun ada di Jakarta, ini harus laku ya pak. Jadi kita punya campaign itu up to 90% diskon atau promo buy one get one atau penjualan online secara bazar gitu. Nah, ini dia layanan mulai tahun ini adminnya kita yang akan siap untuk membantu pelanggan. Kita punya banyak. Kemudian marketing support kita nih, digital marketing, artikel, konten endorser, ini di e-commerce. Offline event kita melakukan namanya kayak nanti di Desember ada BRI Trainer. Nanti mungkin bisa jadi akses. Jadi kalau offline event biasanya ada penjualan di COD di tempat. Kemudian ada platform reseller, ada Bandros, Evermos, kemudian agen branding, bisnis to bisnis. Kemudian ada Halusis di Instagram dan Chat. Kemudian ada employee platform itu ada di Highstar, Citeper, Clothing. Nah, jadi ini sistem kita Pak. Ini sistem kita. Jadi kan si Wendy nanti tugasnya mengupload produk-produk UMKM Iya. untuk di-share ke Indonesia Mall ya kan Jen? Gitu, Iya. Jen. Oh. Harus dipantau. Jadi gini Pak, kalau misalnya mau cepat nih, mungkin bang apa? Wendy. Bang Wendy bisa data produk nih, Memutu kan, mutu. Foto. Foto. kalau misalnya mau kita edit juga kirim. terserah. Inden gitu ya. Jadi nanti aku kasih ke aku semua, aku bisa langsung upload. Oh gitu. Jadi tugas saya misalnya ada ada Ya. barang itu upload foto Upload, kasih. ya, betul. Jadi itu yang saya bilang semalam Jen. Memang harus door to door mendatangi Iya. para pelaku UMKM. Nanti saya dampingi foto, ya kan, jenis barangnya, Iya. kemudian masalah apa namanya speknya kan gitu kan, Ya, harganya. Iya, Gitu. betul. layak tidak diapakan gitu Iya. ya kan? Kalau masalah PRT lah kira-kira itu bisa menghandle orang Indonesia Mall, Pak. Jadi nanti mungkin aku meeting nanti sore Pak. Nah, Jadi nanti meeting nanti sampaikan lagi gitu ya. Untuk Aku sementara sampaikan. mungkin kan belum semua ada PRT kan. Iya, Jen? jadi kita nanti besok tuh ada pertemuan. Nah, Iya. pertemuan Jadi seluruh kita pengurus. sama teman-teman itu kita bisa ngomong, bahasanya kita ini boleh undang aku nanti kalau apa? Enggak, maksudnya begini Pak, ini kan mesti internal. Internal. internal boleh, dulu. boleh. Besok masih banyak Jadi, kita karena ini kan kita belum lempar ke apa nih? Belum ke forum, belum kita lempar masalah ini ya gitu. Jadi andai kata ada kemudahan, kita bisa sampaikan dulu. Jadi mereka bagaimana apanya, feedbacknya, berarti kita sampaikan. Kalau memang nanti mereka itu oke, welcome, kita undang bapak gitu ya. Kita presentasi bagaimana. kalau ini tidak membawa nama pribadi tapi Iya. membawa nama koperasi. Koperasi. Makanya aku bilang Jadi kan begini kan Pak. Nah, jadi contoh macam Pak Sekjen ini Iya. dia produknya itu bubuk jahe. Iya, iya. Nah, jadi bukan berarti beliau itu sudah diselamatkan oleh Indonesia Mall lantas dia Iya. tidak ada feedback koperasi, itu salah. Iya. Itu harus digarisbawahi. Nah, dengan adanya koperasi itulah Iya. Pak Sekjen ini bisa produknya dikenal pangsa pasar, contoh Makassar kan gitu. Jadi tetap membawa nama Koperasi. Koperasi. Itu Nah. yang mau kami apa? Jadi andai kata kita mau kita garis bawahi lebih apa? Jangan pula nanti Medan apa tadi? Indonesia Mall tadi itu kerjasama dengan langsung ke individu, jangan, individu tidak bisa. UMKM-nya. Jadi gini Pak, mungkin kita kan sebenarnya individu nih. iya. Tapi kan aku kemarin komunitas juga ada kayak komunitas itu Aceh Sumut. Iya. Kemudian ada GHT yang Medan. Nah, aku juga ada koneksi ke yang produknya udah pernah dipakai di Jerman. Iya. Gitu. Jadi ini kan sinergi nih. Iya. Dari dataku, dari data Bapak. Kita sama-sama nih UMKM. Jadi gini, kalau ada satu maju, seharusnya satu lainnya maju. Iya, Iya, betul. betul. Gitu. Jadi memang ini pribadi nih, karena kan kita rekening ke pribadi. Iya. Iya. Jadi ini penjualan ada kayak misalnya di Jogja dari 2019 itu ada transaksi sekitar 400 jutaan. Bayangin dengan nilai produk sebelah secara 2019 400 jutaan.
Jadi itu kan nggak harus ya ini berhasil, nggak mungkin ini nggak berhasil. Iya. Jadi di satu komunitas ini saya harap atau aku harap ya ini satu berhasil, semua berhasil. Itulah yang kami harapin Gitu. gitu. Nah, Kan, gitu. walaupun ini pribadi konteksnya, tapi kan kita pertemuan Atas nama organisasi. atas nama organisasi. Iya, betul. Jadi aku nggak mau nanti pertemuan, Pak nanti kita ketemu ya, Iya. penjualan bagus, kan nggak mungkin. Itulah. Nah aku kan harus berhubungan sama bapak, kita ngumpul nih, Pak aku mau ngasih present terhadap penjualan, ke semua nih jadinya. Iya, betul. Karena kan ini maunya komunitas. Itulah yang kami inginkan. Jadi jangan pula nanti ini dalam kita menemukan ini kan. Ya. Apa nih pelaku UMKM ini Sendiri. Indonesia Mall ya kan. Sendiri gitu. Mereka jadi merasakan mereka ini udah mampu, kami tinggalkan koperasi nih. Ya, itu boleh. kita takutkan. Bukan kan. gitu Jen, ataupun sebaliknya Jen. Nah, Dia sudah tahu Buat kooperasi sendiri. main operasi sendiri. Iya. Itu memang betul-betul nanti akan saya tegaskan lagi, harus menjaga kode etik sebagai pelaku UMKM itu harus saya tegaskan gitu. Oke lah dia selamat, contoh macam sekjen dia Iya. bermain sendiri. Oke, selama 2 bulan mungkin dia tidak ketahuan dengan kita gitu. Suatu saat ketahuan, apapun resikonya ya dia harus siap gitu. Iya. Nah, jadi kan mungkin untuk sementara Indonesia Mail bagus hubungannya gitu kan. Iya. Kita kan banyak jaringan, banyak channel seperti kayak Kadin, nah kemudian GPAI, Gabungan Pengekspor Indonesia, di Jatim itu teman saya, ketuanya Pak Iko Sukma kenal. Nah, untuk Kadin Sumatera Utara Pak Khalil Mahali itu dekat. Oke lah mungkin sekjen ini kan maaf cakep kan. Sekjen langsung berhubungan, langsung komunikasi, langsung produksi sendiri. Iya. Tidak ada kaitan dengan koperasi. Berarti kan bagian daripada apa namanya? Main sendiri gitu kan. Dia Iya. tidak memperdulikan sebenarnya mempertemukan dari koperasi itu itunya, ya nggak kan? apa-apa kita kan nggak apa-apa, silahkan main sendiri blacklist. Jadi apapun komitmennya, apapun resiko yang dihadapi ya siap terima gitu. Iya. Nah, tidak akan kita terima lagi sebagai anggota koperasi, betul kan? Iya, betul. Kita harus komitmen, kita membesarkan koperasi ini ya jadi Iya. payah kita sendiri. Kita membawa nama koperasi, kita harus membelakangkan kepentingan pribadi kita. Kita Iya. harus mengutamakan kepentingan koperasi itu saya pribadi. Makanya kalau saya pun produk itu tak pernah saya tonjol ditanya. Iya. Saya sebagai ketua kan, Iya. tak pernah saya tonjol produk ini boleh tanya. Orangnya heran. Ketua ini usahanya apa gitu. Nah, itulah nama kita harus bisa menaungi para anggota gitu kan, Jen? Betul. Betul. Jadi ya harapanku gitu. Jadi kan ini Indonesia Mall, nanti aku buat meeting lanjutan ya Bang. Nanti online. Iya. Ya nggak apa-apa, meeting nanti tak sekjen sama siapa. Ya, nanti Penting Bapak ikut. selanjutnya. Nanti aku tadi udah bicara, Pak aku nanti meeting agak terlambat karena aku lebih ada tamu dari ketua sama sekjen koperasi UMKM Syariah. Udah nggak apa-apa, lanjut Mas, aman. Kemarin juga 2 minggu lalu baru meeting sama Pak Khairul. Herum Ali. Iya. Beliau sedang di Jakarta ini. Iya, jadi Itu teman saya dekat itu boleh tanya dia. Nama Makanya saya kan kenal. Bapak pun kemarin kenapa nggak ikut ya kan? Kemarin kita agak lama Pak, 2 jam lebih gitu. Kawan saya dekat ini beliau sedang di apa? Sedang di Jakarta kan, nggak bisa karena PSBB. jadi- Iko Sukma kenal atau Bapak kan? Ibu Sukma mungkin aku tahunya dari yang di sana. Nah, dia Yang ketua di- Jatim GPAI. Iya, yang mungkin nanti yang Beliau selalu telepon saya kan. Ya. Izin ketua, kira-kira kalau memang berkenan ketua untuk memberikan produknya, nggak apa-apa kita bantu. Untuk sementara masalah izin ataupun packaging belum apa, pakai nama Kadin gitu. jadi melalui kemarin Zoom sama YouTube Live. Jadi kemarin ngomong terkait ya presiden harus perlu tahu juga kan UMKM itu dibawa, jangan asal Iya. kasih visi misi apa segala macam, harus tahu dibawanya itu gimana. Nah terus di sesi kedua juga ada Luhut, ada Johnny G Plate, terus ada kepala NKTP, kemudian ada Wisnu Tama, sama satu lagi itu ada lupa kemarin. Jadi itu kesempatannya kemarin, itu programnya Pak di awal tahun kemarin, kan ini awal tahun kemarin itu di Maret awal. Nah mereka langsung, sayangnya mereka nggak bisa langsung jumpa online. Ya ke depan lah setelah selesai COVID ini. Itu dia Pak, jadi mungkin itu program. Entah nanti kita mungkin ada program luar negeri, Pak, produk Bapak ini di Australia laku. Kita Ya perkenalan. mungkin, Iya. ya mungkin untuk ke depan kalau Ya. udah stabil COVID ini, ya Ya. mungkin lebih sering saya mungkin jumpa dengan beliau di Jakarta nanti, Ya. dengan Pak Heru Mahali, boleh tanya Boleh, sama boleh. dia. Dia kan sebagai pengekspor lobster. Udah, Oh, iya. dari dulu dari tahun berapa itu, makanya kita juga banyak belajar sharing dengan beliau gitu. Orangnya pun baik, terbuka, nggak pelit sama ilmu. Iya, betul. Nah, itu Nampak maksudnya Pak, seperti itu gitu loh. dari kemarin kita ngomong dia terbuka, sangat terbuka sekali Pak Heru. Iya, enak sama dia. Saya pun sering komunikasi melalui WA, telepon, chat apa segala macam gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi program lah Pak.
Ya harapan kita ke depan juga bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar statement ini ya kan, ke depannya saya harap action cepat gitu kan. Ya, Nah, kita jadi- punya tim, punya apa segala macam seperti e-commerce. Nah, Jadi sebagai marketnya ya kalau kita nanti kita siapkan untuk Ya. data-data produk itu dengan harga. kemarin aku baru kerja sendiri kan, Pak. Aku dalam segi pembuatan konten, bertumbuh dengan PR, relation gitu. Jadi aku masih orang sendiri. Aku juga akuisisi UMKM di Binjai, Langkat, terus aku juga kasih Aceh. Jadi Nanti gini ya, Lagi. mohon maaf Pak, Ya. saya potong kan. Nanti pada akhirnya ke depannya itu tidak capek lagi orang Pak kalau angkat ke Binjai karena kita ke 34 kabupaten kota ini kita sudah punya perwakilan Betul. ketua UMKM betul Ya. Jen? Iya, betul. Untuk, Jadi sem- mungkin itu dia, untuk Pak. sementara ini saling kerjasama. untuk Iya. sementara ini sudah 3 ketua UMKM dari kabupaten kota kita beri Iya. mandat. Iya kan? Ada Jen? sinergi lah, Pak. Iya. Iya. Nah, dan pada akhirnya nanti yang main sendiri itu dia akan kewalahan. Iya, mungkin nanti bisa jadi ke gubernur juga tahu. Iya, terkait iya. program Mungkin ini. dalam waktu Iya, betul. dalam waktu dekat kita ekspansi ke gubernur dulu Jen. Iya. Nah, Jadi aku bisa program dari Medan itu UMKM di Bagau Kooperasi ini berhasil. iya. Aku akan bakalan kasih nama untuk ketemu langsung presiden aja. Siap. Iya. Kemarin tuh udah sempat diundang saya sama Kemarin aku buat sempat diundang sama presiden tapi mungkin karena nggak ada jadwal ya kan nggak jadi lah. Jadi itu Pak. Jadi kemarin sama menteri. Ya menteri kan harus tahu juga loh UMKM. Jangan asalnya Karena gini Pak, Cepat. saya informasi dari Diskop kan dari Ya. apa Kabid UMKM itu Pak Unggul kalau di Diskop itu kan. Beliau 4 bulan yang lalu sebelum Covid beliau itu dapat undangan dari menteri apa namanya UMKM apa? Menteri apa? Pak Wisnu. Ah, Itu kemarin ada. nah, jadi ke depan ini memang harus digalakkan, harus dinomorsatukan UMKM ini. Nah, jadi sempat kita kemarin itu ditawari untuk buka galeri di ruas tol Bing Medan. Oh iya, iya. Satu program ya. Satu program itu. Pemerintah lah ya. Jadi itu makanya banyak memang yang koperasi ataupun UMKM itu jalan di tempat, namanya UMKM tapi tidak diperhatikan pemerintah. Ya mungkin dia tidak ada jaringan, kemudian dia tidak mau terlalu bersusah payah gitu. Kalau kami ini sering koordinasi, ya mungkin saya dengan sekjen terlalu sering gitu. Gimana ya mau kita kembangkan pusat apa namanya UMKM kita ini demi kemaslahatan ekonomi rakyat kan gitu. Itu ada. Kita kan menyokong dan mendukung perputaran roda pemerintah perekonomian. perekonomian. Nah, ekonomi stabil itu kenapa? Karena UMKM betul nggak? Nah, Betul. seperti itu. Kita dari final kan juga kawan kan. Nah, seperti Yang itu. menongkrong Jadi ya mungkin dalam waktu dekat ya kita ekspansi ke seluruh instansi pemerintah. itu dia saja. Pak. Jadi pertama kali itu kenapa aku deketin koperasi UMKM ya tujuannya itu gitu. Jadi ya ini kan Medan ini dari Aceh sampai Sumur lah misalnya. Iya. Itu kan produknya bagus-bagus. Iya. Bagus. Kayak kopi lah, Hmm. kayak Batak ada sambal, ada liman misalnya, terus ada ulos, ada Melayu, songket Melayu juga itu bagus. Jadi kenapa nggak dikembangkan? Gitu. Fokusku di situ sih 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama ini akuisisi koperasi UMKM. Ya mainkan lah Pak, masuk biar cepat kita ada income-nya koperasi Iya. aja. Iya. Nah jadi maksudnya sumber daya manusianya SDM seperti si Wendy kan dia punya income, punya pemasukan itu harapan saya ke depan gitu. Jadi mungkin semoga- Karena dia fokus untuk menangani IT gitu dari produk apa ini. semoga lah nanti itu Ya sering-sering aja nanti koordinasi dengan si kayak di Wendy. Jogja itu berhasil, ya semoga kita berhasil juga. Iya. Karena transaksi kita juga bisa setiap bulannya. Jadi kita untuk informasi nih Pak, kita pembayaran itu 2 kali sebulan. Jadi misalnya transaksi Bapak dari tanggal 1 sampai tanggal 15, itu transaksi ada 50 juta, kita bayarkan di tanggal 16 sampai 16, iya. dengan 3 Pas masuknya sejen. Iya. Kalau seandainya Itu. prosesnya selama 2 minggu itu produknya itu tidak laku, maaf Ya. cakapnya tetap Iya. di BRI handle tetap oleh mau- BRI gitu. Iya, tetap beda. Jadi Bapak kasih aja nanti. Pak, Per aku 2 ada bulan. produk kemarin, masukin. Karena kan produknya banyak. Iya. Kita ribuan. Jadi Pak, aku ada produk nih. Bisa nggak ditolong handle gimana cara campaign-nya? Kita secara offline penjualan. Jadi kayak kemarin ada hampers apa parcel lebaran. Jadi nongkrong penjualan dia kita pakai hampers, kita kirim ke Jakarta. 2 hari langsung habis. Nah kalau untuk apa Pak, untuk offline-nya kira-kira bisa masuk pasar kita ke market seperti Indomaret, Indogrosir, Alfamidi dan Nah, lain-lain gimana? itu dia kita belum ada program. Belum ada jaringan sana. Kerjasama Cuman ke kita- retail belum ada ya? Dulu kan kalau Bapak tahu kita di Indonesia Mall dulu ada kerjasama, ada stand. Terus dihadiri sama Rini Sumarno, Menteri BUMN dulu. Jadi mungkin itu salah satu akses juga Pak. Kayak misalnya Bapak mungkin nanti bisa, nanti kontak saya Iya. Pak. Nanti kalau misalnya insya Allah nanti 2020 Desember ini COVID-nya selesai lah. Iya.
selesai. Jadi Desember nanti aku masukin untuk pendaftaran untuk BRI Trainer. Iya. Aku mungkin bisa ke sana. Jakarta. Kita ada program. Kemarin aku data sih. Program kunjungan gitu. Ya, Berapa orang minimal? kemarin itu ada 35 orang. Ada 2 Maksud saya jadi kirim nggak ya? Jadi Kenapa Jen? Termasuk dikirim nggak Jen? Pingin Jen? Ingin nggak Jen? Tetap. Pingin ya? Ingin. Namanya menambah apa ya kan? ada pilihan dari ulos, souvenir. Kalau tahu ulos Yanifar Pak, Iya. masih juga gitu. Produk kita pun fashion ada, Ya, handcraft, mantap, Pak. Jadi kalau mikirin Pak, seringan. jadi kalau menurutku gini, kalau ada nih fashion craft, masukin langsung. Ya ada. Karena kan kita. nggak perlu izin. Iya iya betul. Kemarin itu Ya. kan 3 bulan yang lalu itu saya utus ada 2 orang dari bagian handcraft itu kunjungan dari Amerika Iya. untuk pelatihan. Tapi mungkin dari beberapa peserta itu tidak ada satupun yang layak untuk mengikuti Pengiran konten keluar negeri. di Amerika. Nah, jadi ya mungkin nggak cocok gitu. Ya, mungkin ke depan harapan kita ya kalau bisa tembus pasar luar negeri gitu. Jadi kemarin ada juga nih kemarin yang masuk luar negeri itu Kira-kira kalau masalah bayar itu kan Indonesia melihat ya, apa? kita udah punya jaringan Pak. Jadi tenang aja produk nggak apa-apa lah.